Hello, what's up, gengs? Welcome to the back my channel. Di sini saya akan ngebahas tentang apa itu break of structure. Ya, break of structure itu bisa dibentuk ketika kita sudah mengambil inducement ya. Kalau kalian belum paham inducement, kalian bisa klik video saya yang belakang ya. Ada di beranda saya itu menjelaskan tentang apa itu inducement. Jadi untuk kalian yang ingin nonton lebih lanjut ya tentang apa itu break of structure atau BOS, silahkan kalian simak video ini. Oke, langsung aja di sini kita buka di time frame H4 dulu ya. Kita udah buka time frame H4. Sekarang saya kasih teorinya dulu ya. Break of structure itu bisa disebut, kok bisa ya, bisa disebut break of structure karena sebelum itu kita sempat mempelajari struktur market ya. Struktur market itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini higher high ya, kemudian ini lower low ya, besar aja ya, lower low, kemudian ini lower high ya, kemudian lower low, ini higher high ya. Nah, konsepnya seperti ini struktur market. Nah, kalau harga struktur market ini di break, maka jadi break of structure. Begitu teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi break of structure ini apakah valid? Belum ya teman-teman, ini belum valid ya. Ini hanya minor break of structure ya. Jadi yang valid itu ya, harga itu seperti ini teman-teman, turun naik turun. Oke, seperti ini ya. Jadi market tuh turun ya. Nanti kita buat, ini higher high ya, kemudian ini lower low ya, lower high, lower low. Nah, di sini bedanya gimana teman-teman? Bedanya itu adalah ada struktur lebih ya, dan yang ngebreak sini ya. Nah, ini disebut inducement teman-teman ya. Nah, ketika market seperti ini ya, maka lower low ini lower yang valid ya, lower low yang valid ya. Kemudian harga ngebreak lower low ini, maka lower low ini jadi break of structure yang benar-benar valid ya. Bedanya ini sama ini adalah ini lebih kuat ya, lebih powerful ya. Jadi trennya seperti ini ya. Saya gambar ulang ya. Sedangkan yang ini lebih kurang ya, minor ya, lebih kecil. Jadi ini struktur minor ya, struktur internal ya, ini struktur eksternal ya. Jadi yang internal ini selalu mengikuti yang eksternal ya. Jadi kita sebut lower high-nya itu ada di sini ya, dan lower low itu ada di sini. Nah, jadi hampir sama ya, tapi sini tidak ada inducement, sedangkan ini ada inducement. Nah, kalaupun ini kita sebut cari inducementnya ada di sini teman-teman. Nah, dan BOS ini BOS minor ya, dan BOS ini belum valid ya. Kalau dia harga naik sampai ke bawah, maka ini disebut BOS valid ya. Dan ini jadi lower low, dan ini jadi lower high, dan ini tidak ada ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, tidak ada di sini, dia pindah ke sini ya.
hampir sama ya. Nah, kayak gitu konsepnya. Kita langsung aja ke inti pembahasannya di sini. Ya, kita cari tren ya. Naik ya. Nah, ini jangan ya, salah. Ini inside bar. Oke, di sini kita nemu internal structure ya. Kalian lihat, kita hapus saja normal atau warna putih aja, sorry, warna tebalan dikit, agak dua kuning aja. Oke, kalian sudah lihat ini trennya turun kemudian naik. Jadi ini adalah higher high ya. Ini adalah higher high ya. Kemudian kita lihat lagi trennya turun ya. Lihat, naik, turun. Nah, higher high, lower low ya, lower high, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita mencari lower low baru, ada di sini teman-teman. Nah, dan lower high lagi ada baru di sini. Semasa market trennya berstruktur ini, maka ini trennya masih internal ya. Saya lihat dulu, ini lebih tinggi ya. Oh. Oke, dia beda ya. Di sini naik ya, kemudian dia langsung turun ya. Turun, ini belum jadi, ada pullback, belum ada pullback ya. Kemudian harga naik sampai sini teman-teman ya. Nah, yang kita lihat sekarang adalah lower high ini di break teman-teman. Nah, dan ini disebut inducement ya. Dan ketika harga sudah ambil inducement, maka ini ya yang saya bulatkan ini jadi swing low yang valid ya, dan ini kita sebut swing high yang valid, ini swing low yang valid. Nah, harga sudah mendapatkan inducement, nge-sweep inducement sini ya. Jadi kita ekspektasi bahwa kalau dia akan menjadi bos kalau dia harus turun, dan turunnya itu nge-break lower low ini, dan dia nge-break sehingga tren menjadi bos ya, sampai sini kan, sini jadi bos ya, dan terbentuklah lower low baru ya. Ini nggak jadi, ini internal semua ya. Ini lower high, ini nggak ada, jadi seperti ini ya. Higher high, lower low, lower high ya, dan saya tandakan ini. Nah seperti itu. Turun, lanjut lagi teman-teman, lanjut lagi, berarti trennya sudah turun kan teman-teman, karena sudah ada bos. Kita lanjut lagi, naik kemudian turun, kemudian naik lagi sampai sini. Oke. Nah, ini diambil ya, diambil lagi teman-teman ya, diambil lagi ya inducementnya. Nah, kalian pasti mikir inducementnya ambil di sini, apakah boleh? Boleh teman-teman, boleh. Tapi kalian juga boleh ambil di sini inducementnya teman-teman, di sini. Nah, di sini kalian boleh ambil di situ ya, itu boleh ambil inducement di sini. Jadi inducement itu adalah internal struktur ya. Jadi internal strukturnya itu ada di sini banyak. Nah, ini boleh dan ini juga boleh, tapi inducementnya dipindahkan di sini ya semua.
lebih lebih valid ya. Oke, sekarang market sudah break ya, seperti ini. Kemudian lihat teman-teman, dia sudah ambil inducement, anggap ya ini inducement ya. Nah, dia ambil inducement, maka ini jadi lower low yang baru, udah pasti ya. Nah, kemudian lower high-nya di mana? Nah, harusnya dia ngebreak ya, sini. Nah, yang paling tertinggi mana? Yang di sini ya. Nah, itu lower high-nya. Maka ini kita sebut lower high ya, karena dia sudah ngebreak lower low-nya ya, maka jadi boss ya. Nah, sampai sini. Ini jadi boss. Jadi trennya masih turun nih kelihatannya, teman-teman. Dan seterusnya nih, teman-teman. Nah, ini seterusnya ini. Ini jadi boss, kemudian ini jadi boss ya. Kita lanjut lagi, kita cari aja langsung ya. Ya, kita cari lagi. Nah, ini ada inducement ya. Oke, ini ada inducement. Ya, diambil ya. Kemudian dia tutup candle, lalu jadilah boss ya. Nah, ini bossnya itu tidak valid ya, karena dia nutup candle nge-wick saja ya, dia harus nutup candle. Jadi candlenya di terakhir di sini ya, jadi tetap boss ya. Nah, ini bisa boss karena ujung dari candle ini sini ada close candlenya. Nah, ini jadi boss. Oke, dia turun sampai sini, naik lagi, turun lagi, inducement. Nah, inducementnya baru lagi di sini, teman-teman. Nah, terus kita ekspektasi dia akan sell di sini kan. Ternyata market sudah berubah ya, teman-teman. Dia naik ya, jadi change of character di sini. Di harga naik ya. Tapi kita tetap lihat tren sempat di sini ya, belum ada supply yang belum diambil ya, belum diambil. Sekarang dia sempat ngambil ya. Nah, ini change of character ya, ini udah di change of character, maka market sedang lagi naik gitu ya. Kemudian sini ada supply ya, dia market sudah naik, jadi kita ekspektasi market lagi naik ini, teman-teman. Terus di sini kita cek, ini ada inducement nggak diambil, inducement nggak diambil, inducement nggak diambil. Nah, diambil di sini. Oke, diambil, maka ini jadi boss ya. Terus market di sini jadi lower low ya. Nah, ini sempat di break tapi dia nge-sweep, maka ini di sweep liquidity namanya. Jadi ini tidak valid jadi change of character lagi ya, teman-teman. Ya, kita sebut ini sweep liquidity. Kemudian market ini sempat ngambil inducement ya di sini ya, dan berakhir jadi boss lagi ya. Nah, ini jadi boss. Nah, sekarang market turun ya, inducement di sini juga ya. Oke. Ya, jadi boss lagi ya. Oke, sekarang market akan turun lagi ya, teman-teman. Dan kita lihat inducement terakhir ada di mana, teman-teman? Ada di Oke, dia ada di sini, teman-teman. Nah, ini inducement ya. Kemudian kita bisa entry ya pakai golden ratio ya. Bisa. Nah, itu sangat powerful juga. Boleh kita enter di sini atau di sini, boleh banyak ya. Nah, jadi itu ada entry kita.
kita bisa entry di area sini dan dari sini untuk menciptakan market akan jadi bos, itulah. Jadi kita ekspektasi market nanti turun, setelah itu ya dia turun naik seperti itu ya teman-teman, dan ini jadi bos ya. Tadi trennya masih kelihatan naik teman-teman, cuman sekarang lagi retracement dan sebelah kiri ini ada supply. Nah itulah pembentukan bos dan check of karakter. Oh ya, check of karakternya jangan dulu ya, nanti ya. Dan mungkin video selanjutnya saya akan bahas check of karakter itu seperti apa. Oke, jika ada salah kata ya, jadi untuk Euro USD ya, kemarin Euro USD saya sell ya. Nah di sini saya sell ya, di harga sini saya sell sempat, dan sempat naik. SL saya agak tinggi ya, karena saya nggak tahu ya nanti kalau marketnya ngebreak jadi change of character bisa saja jadi ya. Nah karena marketnya turun nih, saya TP-nya itu di sini ya, kasih TP di dekat-dekat inducement ya, karena inducement tuh udah pasti harga itu akan turun ke sana gitu ya. Harga pasti bakal ngambil inducement itu, atau enggak dia akan buat inducement baru. Nah kalau dia buat inducement baru ya udah saya kena SL ya. Jadi ya kita memang trading seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang market sudah berubah trennya. Awalnya trennya Euro USD itu turun, sekarang lagi naik ya, sama kayak GBP USD, dia sedang lagi naik ya. Dan ya itu aja untuk video kali ini. Jika saya ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Ansa. Terima kasih dan selamat sore teman-teman.